We are standing here on holy ground, our hearts in awe of you, we bow down. Through the fire your voice is ringing out. In your presence may my life be found. Adonai, El Shaddai, you are God Almighty. Age to age, you remain the great I am. Holy, all the saints cry holy. Who compares to you, our awesome God? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Januari tahun 2021. Tidak terasa ya, kita sudah melewati bulan Januari, ini hari terakhir, dan besok tanggal 1 Februari sudah merupakan bulan baru. Kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dalam keadaan baik dan tidak kekurangan hal-hal yang baik. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan mulai masuk dari seri khotbah. Dalam seri khotbah Awesome God, kita sudah sampai ke minggu kelima. Setelah minggu lalu kita dilayani oleh Pastor Roni Gara. Ya. Roni Gara, beliau menyampaikan seri Awesome God minggu keempat, Jehovah Jireh atau The Lord is my provider. Tuhan adalah penyediaku. Baik, saya akan mulai share screen saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa saya harap bisa melihat di dalam screen Bapak Ibu Saudara. Kita masuk kepada minggu kelima seri khotbah Awesome God, dan hari ini subjudulnya atau judul khotbahnya El Shaddai, The Lord Almighty, atau Tuhan yang berkuasa, Tuhan Allah Maha Kuasa. Kita akan mengambil teks kita pada hari ini. Saya memohon Bapak Ibu Saudara-saudari mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan baca teks kita pada pagi hari ini dari Kejadian pasal yang ke-35. Sebelum kita baca, kita tahu bahwa tujuan yang kita ingin capai dalam melalui seri khotbah Awesome God ini adalah di akhir seri khotbah ini saya berharap bahwa kita akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kebesaran ya dan kebaikan Tuhan. His greatness but also his goodness. Jadi kebesaran Tuhan tapi juga kebaikannya. Dan seri khotbah ini pada akhirnya harapan kami semuanya yang mempersiapkan materi ini adalah mengarahkan pada ibadah kita, kekudusan dan misi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya. Dalam seri ini kita akan mempelajari the awesomeness of God, kedahsyatan Tuhan. Ya. Melalui perjumpaannya dengan pria dan wanita, kita sudah belajar minggu-minggu yang lalu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham, Tuhan menyatakan dirinya juga kepada Sarai, kemudian Tuhan menyatakan dirinya kepada Ishak minggu lalu, dan Tuhan menyatakan dirinya pada hari ini kepada Yakub. Nah, setiap perjumpaan Tuhan dengan pria dan wanita ini, dalam setiap perjumpaan ini Tuhan menyatakan namanya, dan mengungkapkan tentang siapa dia, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita ingin capai. Dan
Kita lihat teks kita di dalam Kejadian pasal 35 ayat 9 sampai 15. Mari kita baca teks kita dari Kejadian pasal 39 ayat 9 sampai 15. Saya akan bacakan. Kejadian pasal 35 ayat 9 sampai 15. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Di sini Tuhan menyatakan dirinya, ya, El Shaddai dalam teks aslinya, El Shaddai atau aku adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Ya, Betel artinya rumah Allah. Ya, El di situ ada yang Allah, Det itu adalah kalau kita adopsikan ke bahasa Indonesia itu bait ya, bait Allah. Jadi sebenarnya rumah Allah. Betel itu artinya bait Allah, rumah Allah. Karena Tuhan menyatakan dirinya di situ kepada Yakub. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin bertanya memulai dengan pertanyaan. Jika kita merusak satu barang, apakah kita bisa memperbaikinya? Ini di sini gambar ada gelas yang pecah. Apakah bisa diperbaiki sesuatu yang pecah seperti ini? Rasanya mustahil bisa diperbaiki ya. Karena lebih baik dibuang lalu beli yang baru. Ya, ini nggak mungkin bisa diperbaiki. Nah, masalahnya bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, dalam banyak kesempatan, banyak cara, banyak hal, kita seringkali memilih jalan kita sendiri dalam rangka kita hidup, kita bekerja, kita berkeluarga, kita berusaha, kita hidup. Selama kita hidup, kita seringkali memilih jalan kita sendiri lebih daripada jalannya Tuhan. Kita lebih memilih untuk kita sukses, berhasil, diberkati, itu dengan cara kita sendiri dibandingkan dengan caranya Tuhan. Nah, seringkali pilihan kita dengan jalan kita sendiri, cara kita sendiri mengakibatkan kerusakan, ya, baik di dalam kehidupan kita maupun juga dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, karena pilihan yang kita ambil, pilihan yang kita pilih sendiri dengan jalan kita sendiri dalam rangka kita hidup, kita dalam kehidupan ini untuk kita berhasil, kita sukses, baik dalam membangun keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan-hubungan yang kita bangun, bahkan dalam perjalanan kita bersama Tuhan, ya kita seringkali lebih memilih cara kita, jalan kita daripada jalan Tuhan. Dan ini bisa menyebabkan kerusakan. Nah, masalahnya kalau barang yang rusak bisa diganti. Tetapi bagaimana dengan kehidupan yang kacau, yang rusak karena pilihan kita sendiri? Apakah kita bisa memiliki kehidupan yang baru? Nah, kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan saya sembah adalah Tuhan penebus. Ya, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, di Almighty God, Allah Maha Kuasa, yang bisa menebus masa lalu kita, yang bisa menebus kehidupan kita. Arti kata penebusan atau redeemer itu sebenarnya mengacu kepada arti mengembalikan kepada track yang seharusnya. Jadi tujuannya menyimpang, tapi ketika dikatakan ditebus itu berarti dikembalikan kepada lintasan atau tujuan yang semula. Nah, kita tahu bahwa Tuhan ingin memberkati Bapak Ibu saudara-saudari kita semuanya, karena sejak dari penciptaan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan sudah memberikan
perintah ini untuk berkembang biak, beranak cucu, berkuasa atas burung di udara, ikan di laut, dan semua memerintah di bumi ini. Dan Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara-saudari, perintah yang sama itu tidak pernah berubah. Ketika Adam dan Hawa gagal, ya kita tahu kemudian ada zaman Nuh, Tuhan mengirimkan air bah 40 hari 40 malam, semua peradaban waktu itu tenggelam, ya kemudian hanya Nuh dan keluarganya. Dan ketika Nuh mendarat setelah kering, dia membangun mezbah, Tuhan mengulangi kembali perintah itu untuk berkembang biak, beranak cucu. Nah, perintah yang sama juga Tuhan ulangi lagi kepada Abraham. Keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dan kita sudah belajar 2 minggu lalu Ismail, bagaimana Tuhan juga memberkati anaknya Abraham dari Sarai, dari Hagar. Ya. Jadi perintah ini terus berulang. Ya, perintah yang sama juga Tuhan berikan kepada Yakub. Tadi kita sudah baca ya. Kemudian perintah yang sama kemudian Tuhan ulangi lagi, ya, sampai kemudian ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengatakan pergilah jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Jadi dari sejak semula Tuhan sangat ingin memberkati umat manusia ciptaannya. Dari sejak semula Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara semua kita ini membawa kemuliaan-Nya karena kita diciptakan serupa, seturut, segambar, secitra dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin orang-orang yang membawa kemuliaan-Nya ini, mereka bermultiplikasi, berlipat ganda, diberkati. Ya, turunannya, anak cucunya diberkati. Nah, tapi seringkali ya kita lebih memilih cara kita sendiri untuk kita diberkati. Kita lebih memilih cara kita sendiri untuk kita berhasil dalam hidup ini. Padahal Tuhan sudah memberikan mandat ilahi yang saya sebut mandat original, yang asli. Sejak dari Adam dan Hawa untuk berkembang biak beranak cucu, Tuhan sudah memberikan mandat itu untuk berhasil, diberkati, berlipat ganda. Ya, multiplication ini dalam setiap area. Ya, bahkan Tuhan juga di dalam Injil Matius pasal 6:33 Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanan, minuman, pakaian semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi maksud saya dari sejak awal Tuhan sangat ingin memberkati Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Termasuk juga dalam kehidupannya Yakub. Ya, tetapi kita tahu bahwa Yakub ini dia lebih memilih jalannya sendiri. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 35 ayat 10, firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Bapak Ibu saudara sekalian, Yakub ini sejak dari dalam kandungan, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 27, kalau Bapak Ibu saudara bisa membuka Alkitabnya sebentar, di dalam kitab Kejadian pasal 25 berbicara tentang Esau dan Yakub. Ya, jadi Esau dan Yakub, di situ dikatakan Ribka istrinya Ishak ini mengandung, ya, kemudian melahirkan ada 2 anak dalam kandungannya. Kalau kita baca Kejadian pasal 25 ayat 19, di situ dikatakan inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban. Orang Aram itu diambil menjadi istrinya. Jadi Ishak mengambil istri Ribka, lalu berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Jadi ada 2 anak kembar ya. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini sebenarnya nubuatan yang sudah diberikan kepada 2 anak dalam kandungannya Ribka, yaitu ini berbicara Esau anak yang pertama dan Yakub
anak yang kedua. Lalu ayat 24 dikatakan setelah genap harinya untuk bersalin memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Ayat 25, keluarlah yang pertama warnanya merah. Ya, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu sebab itu ia dinamai Esau. Ya, artinya merah. Jadi tubuhnya merah, Esau. Sudah itu keluarlah adiknya, ayat 26, tangannya memegang tumit Esau. Jadi tangan adiknya ini, tangannya Yakub ini memegang tumitnya Esau, ya. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi butuh 20 tahun ya, sejak Ishak berdoa sampai kemudian jadi kenyataan. Ini mirip-mirip cerita Abraham ketika memperanakan Ishak. Ishak juga mengalami apa yang Abraham alami. Dan kita tahu nama Yakub itu artinya tumit kaki. Ya, Yakub itu tumit kaki karena waktu Esau mau lahir, dia menarik tumitnya Esau. Yakub ini memegang tumitnya Esau sehingga ketika Yakub lahir, itu tangannya masih megang tumitnya Esau. Jadi seolah-olah dia yang ingin duluan gitu loh. Ya, dia ingin supaya dia yang lahir duluan. Dan jadi sejak dari kandungan kita bisa melihat karakternya Yakub itu, dia ada di bawah bayang-bayang, dia ditakdirkan menjadi anak kedua, bukan anak pertama. Nah, kita tahu tradisi patrilineal, anak pertama laki-laki selalu yang pertama. Ya, kalau berbicara harta warisan, ya dia mendapatkan yang lebih banyak. Mungkin adat istiadat ini terbawa sampai hari ini di beberapa kebudayaan di bangsa kita. Jadi Yakub ini ada di bawah bayang-bayang Esau kakaknya. Dan kita tahu ceritanya, kemudian ada konspirasi, ya Ribka, ibunya konspirasi dengan Yakub, karena di sini ada pilih kasih. Ya. Ribka lebih mengasihi Yakub daripada Esau kakaknya. Ya, Esau ini berbulu, dia pemburu, dia sukanya berburu di padang berburu, ya. Tapi Yakub ini anak rumahan ya, klinis, wangi, bersih, suka masak, anak rumahan. Dan Ribka ini lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita lihat ini pola yang sama terulang kembali. Abraham mengasihi Ishak lebih daripada Ismail diusir. Ya, ada pilih kasih dan sampai hari ini, sampai detik ini, akibat pilihan itu, akibat pelakuan itu kita tahu hubungan yang dihasilkan. Ya, demikian juga Ribka lebih mengasihi Yakub dari Esau. Ya. Dan kemudian ketika Ishak sudah tua, sudah rabun matanya, sebelum dia meninggal dia ingin memberkati. Harusnya yang diberkati itu Esau. Bapak Ibu Saudara bisa membaca cerita selanjutnya tadi. Tapi kemudian Ribka berkata ketika Esau lagi pergi berburu, kamu masak kesukaan makanan papamu, ya, sup kacang merah. Ya, kemudian ketika Esau pulang berburu, lapar sekali dia, kemudian dia minta sup kacang merah itu, lalu Yakub bilang, boleh kamu ambil tapi hak kesulunganmu untuk aku ya. Esau ini melambangkan manusia yang daging, yang penuh dengan hawa nafsu, dia nggak berpikir panjang, ya. Lalu dia bilang nggak apa-apa, dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dan kemudian Ribka menyuruh Yakub untuk mengelabui ayahnya dengan memakai bulu domba supaya kulitnya seperti karena Esau berbulu ya, bulu domba, kemudian baunya juga dari padang buruan, padang belantara, baunya Esau, supaya baunya Ishak itu seperti baunya Esau. Singkat cerita, Yakub dan bersama ibunya Ribka ini konspirasi untuk menipu Ishak yang sudah tua. Dan terjadilah Ishak memberkati Yakub. Dan kita bisa baca ceritanya setelah berkatnya selesai, Esau masuk dan dia berkata, loh ya tadi yang saya berkati itu siapa? Ternyata yang diberkati itu Yakub. Yakub ini anak kedua. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakub ini tidak tenang hidupnya. Dia lari karena Esau mau membunuh
Yakub karena sudah dianggap mencuri, ya memanipulasi berkat yang harus dia terima. Jadi dari nama Yakub, ya Yakub tadi artinya tumit atau heels, memegang tumit, tapi ini juga idiom atau perkataan menurut orang Ibrani itu artinya penipu. Ya, kata Yakub itu artinya penipu. Dan Yakub ini lari karena mau dibunuh oleh Esau. Kita bisa melihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara di sini orang tua, tidak bisa pilih kasih ke anak-anak. Ya, nggak bisa ada yang lebih disayang, apa yang lebih tidak disayang. Semua harus sama rata, sama rasa, harus sama. Ya, ini bukan sesuatu yang contoh yang baik. Ya, setiap kali kita memilih kasih sebagai orang tua atau yang nanti belum menikah punya anak, tidak bisa pilih kasih. Ya, kita bisa lihat ya pilih kasihnya Abraham kepada Ishak dan Ismail. Kita lihat pilih kasihnya Ribka, ya. Dan Alkitab menjelaskan kalau kita baca betul-betul, dan Ishak ini lebih sayang kepada Esau daripada Yakub. Nah, mamanya Ribka lebih sayang kepada Yakub daripada Esau. Jadi papa mengasihi anak pertama, ibu mengasihi anak kedua. Ini sesuatu yang tidak sehat dan akibatnya kita lihat anaknya terpecah-pecah, anaknya bertengkar, anaknya memperebutkan berkat. Ya. Dan sejak itu Yakub ini menjadi orang fugitif ya, pelarian. Ya, dia lari karena dia akan dibunuh oleh Esau. Dan dalam pelariannya kita tahu dia ke Mesopotamia, dia kemudian bekerja pada Laban. Laban ini pamannya sendiri. Laban pun ditipu oleh Yakub. Ya, Bapak Ibu bisa baca cerita ini panjang ya. Lebih daripada lihat drama Korea, baca Alkitab aja. Ini seru kalau dibuat cerita. Maksudnya kalau jadikan film ya, kita bisa bayangkan di imajinasi kita. Dan kemudian Esau ini Yakub ini bekerja untuk Laban, pamannya sendiri. Ya. Dan tapi di sini kita bisa melihat bahwa penipu ini bertemu dengan penipu lagi. Jadi Laban ini lebih pintar dari Yakub. Ya, Yakub ingin menikah dengan anaknya yang Rahel, ya. Tapi kemudian dia ditipu oleh Laban, lalu diberikan anaknya yang lain, yang Lea. Akhirnya dua-dua dinikahin oleh Yakub, ya. Dan dari situ ada keturunannya, 12 suku bangsa Israel. Jadi kita bisa melihat Yakub ini dari sejak awal sebenarnya Tuhan ingin memberkati Yakub, ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia berjanji kepada Abraham, dia berjanji kepada Ishak, dan sekarang dia berhadapan dengan Yakub. Tuhan lagi berhadapan dengan Yakub. Makanya di sini dikatakan firman Allah kepadanya, namamu tuh Yakub. Seperti Tuhan mengingatkan bahwa kamu ini penipu Yakub, ya. Tetapi ya disinilah tadi saya katakan Allah yang berkuasa itu bisa menebus masa lalu kita. Ya. Yakub dengan pilihannya, dengan caranya, dengan pilihannya sendiri dan mengakibatkan kerusakan dalam hubungan ya, dengan kakaknya Esau. Kerusakan dengan hubungan dengan pamannya Laban. Ya. Memang Yakub akhirnya diberkati, dia dapat ternak banyak ya dengan cara juga yang tidak benar, ya. Tapi kemudian Yakub ini ibaratnya orang yang sangat kaya, tetapi dia tahu dalam dirinya, dalam batinnya ada sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah. Rasa bersalah yang terus berkepanjangan. Dia hidup tidak bahagia. Ya, sampai kemudian Tuhan memanggil Yakub untuk kembali ya, berjumpa dengan kakaknya Esau. Kalau kita baca, inilah klimaks pergumulannya Yakub sebelum dia kembali berjumpa dengan Esau kakaknya. Ya, karena dia tahu kalau dia berjumpa pasti akan dibunuh. Dan Tuhan memanggil Yakub untuk kembali berjumpa dengan Esau. Nah, titik inilah Tuhan datang kepada Yakub dan dia berkata, Yakub, sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Jadi kalau kita mundur 2-3 pasal sebelumnya, Yakub ini bergumul dengan Tuhan sendiri di tepi sungai Peniel, dan di situ dikatakan Yakub bergumul dan mengalahkan Tuhan sendiri di situ. Dan Tuhan disitulah Tuhan merubah nama Yakub, di situ dikatakan Israel.
Kata Israel itu sebenarnya adalah orang yang melihat Allah. El itu Allah, Israel itu melihat Allah. Ya, di sini ada namanya Budina Isra, Israwati. Isra itu artinya orang yang melihat Allah, Israel. Makanya Yakub dari penipu menjadi orang yang melihat, berjumpa, bergumul dengan Tuhan, dan dia menang, dan Tuhan memberkati Yakub. Ya. Dan di sini Tuhan mengatakan, itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Bapak Ibu saudara sekalian, cerita Yakub ini sedikit banyak mungkin bisa mirip-mirip dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua. Alkitab berkata bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu berbuat jahat, tidak ada yang baik dalam diri kita. Sedikit banyak kita bisa menyerupai Yakub, ya, dalam kehidupan ini, dalam kita memilih jalan hidup kita sendiri, kita memilih cara hidup kita sendiri untuk kita sukses, kita berhasil. Kita tidak memilih jalannya Tuhan, caranya Tuhan. Tetapi dalam pemberontakan kita, dalam kita terhilang dari Tuhan, Tuhan ini luar biasa. Dia datang dan mencari, menebus kita yang terhilang. Sebenarnya, kenapa sih Tuhan terus, kalau Bapak Ibu pelajari, ini adalah perjumpaan Tuhan dengan Yakub, ini yang ke-7 kali di sini. Ya. Kalau kita lihat, berulang kali Tuhan mengizinkan Yakub melihat kemuliaannya, mendengarkan, berbicara, bahkan Yakub melihat tangga, ya, di Betel. Di Betel ini tempat yang sama. Ketika dia lari dari Esau, dia sampai satu tempat, kemudian dia tidur di situ, lalu dia melihat malaikat Tuhan turun naik dari surga ke muka bumi ini, dan dia menamakan itu Betel, itu rumah Allah. Kenapa Tuhan selalu mengejar Yakub? Meskipun Yakub sudah memilih jalannya, caranya. Kenapa? Sebenarnya pilihan Tuhan kepada Yakub bukan karena Yakubnya, bukan karena personality atau pribadinya Yakub. Tuhan setia karena dia berjanji kepada Allah, kepada Abraham. Dia berjanji kepada Ishak. Dan Yakub adalah keturunan Abraham dan Ishak. Dia menepati janji kepada Yakub. Disinilah kesetiaan Tuhan. Disinilah Allah yang perkasa, yang bisa menebus masa lalu kita. Ya, dia menebus masa lalunya Yakub. Kamu bukan lagi penipu, tapi namamu hari ini Israel, orang yang melihat Allah. Lalu Tuhan yang kedua, Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah penebus tujuan hidup kita. Dia menebus arah hidup kita yang salah. Di ayat yang selanjutnya dikatakan ayat 11 lagi, firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Di sini Tuhan menyatakan dirinya, El Shaddai, I am God Almighty. Di sini nama Tuhan mereveal, menyatakan namanya El Shaddai, God the Almighty, akulah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan berkuasa untuk menebus, untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Ya. Lalu Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, ingat, ini firman yang diulangi lagi kepada Adam dan Hawa, yang diulangi kepada Nuh, yang diulangi kepada Abraham, sekarang diulangi kepada Yakub. Nanti sebelumnya kalau kita mau diberikan kepada Sarah, kepada Yakub, terus nanti diberikan sampai bangsa-bangsa. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang, pergi jadikanlah bangsa-bangsa muridku, terus sampai ke Wahyu. Ini benang merahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan setia. Dia dari sejak awal ingin memberkati umat ciptaannya, yang membawa image-nya, citranya, gambarannya, kita semua. Kita adalah keturunan Allah, Abraham, Ishak, Yakub secara rohani. Waktu kita percaya Yesus Kristus Tuhan, kita menerima janjinya juga. Kita bukan lagi orang asing, kita diadopsi menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kita bisa berseru ya Aba ya Bapa, Roma 16, karena Roh Kudus kita bisa berseru ya Allah, ya Aba ya Bapa, kita mewarisi janji Tuhan. Ya. Tuhan berfirman kepada Yakub, beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, raja-raja ini adalah tambahan. Waktu Abraham, Ishak, Sarah nggak ada raja, tapi di sini Tuhan bilang pada Yakub, raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, ini kakek ayahnya juga akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Jadi Tuhan ini bukan hanya menebus
masa lalu Yakub yang tidak baik dan dikembalikan kepada tujuannya. Tapi juga Tuhan menebus tujuan hidupnya Yakub yang menyimpang, ya, dikembalikan lagi. Dan Tuhan berjanji, janjinya kepada Abraham, janjinya kepada Ishak juga terjadi untuk Yakub dan keturunannya. Disinilah kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan itu setia. Dan yang terakhir, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang menampakkan dirinya kepada Yakub adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, itu Yesus Kristus Tuhan. Dialah di Almighty God itu, dialah Allah yang perkasa, yang Maha Kuasa itu. Dan lalu di ayat 14 dikatakan kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Bethel. Bethel ini sampai hari ini ada, itu 16 km di utaranya Yerusalem, dari tempat yang penting. Nama itu namanya Bethel sampai hari ini masih ada. Artinya rumah Allah, rumah Tuhan. Karena Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub. Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang kita baca ayat 14 ini adalah resolusi dari konflik. Ya, kalau kita belajar sastra, teks, narasi atau suatu cerita, pasti ada konflik yang terjadi. Ya, konfliknya adalah Esau dan Yakub. Yakub melarikan diri dalam pelariannya dengan rasa bersalah. Meskipun dia kaya, dia diberkati secara materi, tapi dia tahu jauh dalam hatinya ada sesuatu yang salah. Dia tidak tenang hidupnya, dia tidak bisa merasa aman dalam hidupnya, dihantui rasa bersalah, penuduhan, dan dalam pergumulannya Yakub dengan rasa bersalahnya, dengan penuduhannya, karena dia tahu ini sesuatu yang tidak benar dalam kehidupannya, Tuhan datang dalam pergumulannya, Tuhan menyatakan dirinya, dan Tuhan merubah masa lalunya. Dia menebus masa lalunya Yakub. Kamu bukan lagi Yakub, kamu Israel. Dan Tuhan memulihkan tujuan hidupnya Yakub. Ya, bisa Bapak Ibu bayangkan kalau Yakub terus lari dalam pelarian, ya tidak akan ada cerita sampai hari ini. Dari keturunan Yakub ini terus lahir Yesus Kristus Tuhan. Ceritanya akan lain, tapi Tuhan mengembalikan tujuan hidup Yakub untuk kembali ke Esau, diperdamaikan, dipulihkan hubungan dengan Esau. Bapak Ibu Saudara bisa baca cerita selanjutnya. Ya, ketika Yakub mau berjumpa dengan Esau, dia memberikan korban. Itu banyak korban yang diberikan. Kambing, domba, lembu, sapi diberikan. Semua yang dia dapatkan, para ahli Alkitab sebagian mengatakan ini kayak disuap ya. Kayak Yakub tuh menyuap kakaknya supaya dia nggak dibunuh. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan narasi Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, di sini adalah bercerita tentang penebusan. Ya. Di sini bercerita bagaimana Yakub mengalami turnover, dia berbalik dari tadinya penipu. Tuhan bilang kamu Israel sudah melihat Allah. Yakub menyadari bahwa dia bertobat. Ya, lebih daripada dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, sekarang dia menyerah, dia berserah kepada Tuhan. Dan lebih daripada orang yang mengambil, sekarang dia memberi. Ya, dia berikan kepada Esau seluruh ternak yang dia dapatkan. Ya, karena dia punya mindset yang sudah berubah, bukan lagi pengambil berkat, tapi pemberi berkat. Dia mengembalikan, dia berbuat baik kepada kakaknya Esau. Dan kita lihat di situ pemulihan terjadi. Tuhan menebus, bukannya masa lalu Yakub, tapi Tuhan juga menebus, mengembalikan tujuan hidupnya Yakub. Dan ini adalah resolusi konflik di ayat 14 ini. Yakub mendirikan tugu di tempat itu, ya, tugu batu, ya, dan ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Bapak Ibu saudara sekalian, di kota-kota besar selalu ada tugu ya, di Jogja juga ada tugu. Tugu selalu melambangkan suatu momen yang penting yang terjadi di tempat itu sebagai suatu peringatan. Ya, demikian juga setiap kita sebenarnya, Bapak Ibu saudara dan saya, kita semua punya monumen yang kita bangun. Ya, apakah monumen itu waktu kita beli sesuatu kita ingat
itu menjadi monumen. Oh, ini dibeli, atau perhiasan ini dibeli, atau mobil ini dibeli, atau rumah ini dibeli, atau yang kita dapatkan ini adalah monumen untuk kita mengingat suatu kenangan, ya, yang kita alami, untuk kita kenang. Nah, di sini adalah resolusi konfliknya Yakub. Dia, ketika Tuhan berjumpa dengan dia, Tuhan menyatakan diri bahwa dia Allah yang perkasa, yang menebus masa lalunya, yang menebus tujuan hidupnya. Lalu Yakub mendirikan tugu di situ di tempat yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu pelajari Alkitab, waktu Yakub melihat tangga ini tempat yang sama, itu 20 tahun kemudian dia kembali ke siang tempat yang sama. Ya, dan dia mendirikan tugu di sini, kemudian dia menuangkan korban curahan, menuangkan minyak di atasnya. Ini melambangkan ibadah, melambangkan devotion kepada Allah. Konteksnya apa kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tadi saya katakan, the Almighty God itu adalah Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Dan sama seperti Yakub, kita membangun monumen, artinya kita membangun ibadah kita di hadapan Tuhan. Menuangkan minyak, menuangkan korban curahan, itu sebenarnya persembahan yang kita bawa. Kita mengenang, kita mempersembahkan hidup kita, devotion kita, ibadah kita. Roma 12, ayat 1, 2, dan 3. Ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Waktu Tuhan menebus masa lalu kita, waktu Tuhan menebus dari cara-cara kita, dengan jalan kita sendiri untuk memilih kita, diberkati Tuhan menebus itu semuanya, Tuhan menebus tujuan hidup kita, agar kita bisa menyembah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang juru selamat kita semuanya, yang mengembalikan tujuan hidup kita, yang tetap melihat kita dalam kesalahan kita, dalam pilihan kita yang salah, dengan jalan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri, bukan dengan jalannya Tuhan, caranya Tuhan. Karena Tuhan setia, dia mengembalikan, dia menebus kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan sudah selayaknya kita beribadah kepada Tuhan. Korban curahan, korban minyak yang itu sebenarnya gambaran bahwa kita beribadah. Kalau kita kontekstualkan hari ini, kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan seluruh kehidupan kita, dengan keberadaan kita. Saya akan menutup dari Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa kita sudah dibenarkan di hadapan Allah sejak kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Ya. Atau saya akan bacakan dari ayat 6 saja, Roma pasal 5 ayat 6. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitabnya, Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Lemah di sini artinya kita masih berdosa, ya. Kata lemah ini bukan lemah fisik, tapi waktu kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Orang durhaka ini orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan pada waktu yang telah ditentukan Allah. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, kita berkata bahwa Tuhan mati untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika kita masih berdosa. Tuhan tidak mati bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di kayu salib ketika kita sudah jadi orang baik. Tidak. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mati untuk kita. Yakub kita sudah lihat, kita sudah pelajari, tidak ada yang baik dalam dirinya. Dia penipu, ada konspirasi dengan ibunya, mencuri berkat dari ayahnya, dia menipu Laban, ya, hidup dalam pengembangan rasa bersalah. Tapi Tuhan setia, dia tetap mencari Yakub dan menyatakan dirinya El Shaddai, Allah yang Maha Perkasa, yang sanggup. Kalau tadi kita lihat gambaran gelas yang pecah,
Bisa nggak diperbaiki? Ini spesialisnya Tuhan. Dia bisa memperbaiki sesuatu yang kacau, yang rusak, yang hancur. Bukan hanya bicara masalah barang, tapi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan berkuasa untuk menebus masa lalu kita, menebus tujuan hidup kita, dan sudah selayaknya hidup kita sekarang adalah menyembah, beribadah pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di dalam Zoom pada pagi menjelang siang hari ini, maupun juga yang tidak hadir bersama-sama kami. Tuhan, hamba berdoa agar kami menyadari kesetiaan-Mu Tuhan, bahwa dalam banyak hal kami bersalah, kami mencari keinginan kami sendiri, kemauan kami sendiri, cara kami sendiri Tuhan untuk kami berhasil dalam hidup ini. Tapi dari sejak semula Engkau sangat ingin memberkati kami semua Tuhan, umat ciptaan-Mu yang membawa citra gambaran-Mu di muka bumi ini. Tuhan, biar kami hari ini kami merubah cara berpikir kami untuk berkata yes, berkata ya untuk firman-Mu, untuk jalan-Mu, untuk cara-Mu. Lebih daripada jalan kami, cara kami, pikiran kami, pilihan kami. Karena kami tahu Kau Tuhan yang setia, dan Kau sudah mati bagi kami, bukan waktu kami sudah menjadi orang baik, tapi ketika kami masih berdosa, ketika kami masih lemah, Kau sudah mati untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kalau kami hidup hari ini, sampai hari ini, adalah dengan maksud Kau menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu, agar supaya kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Hidup kami, seluruh keberadaan kami adalah ibadah kami. Pekerjaan kami, profesi kami, usaha kami, hubungan-hubungan yang kami bangun, kuliah kami, studi kami, semuanya adalah bagi kemuliaan nama-Mu. Ibadah kami yang kami persembahkan, ibadah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua yang hadir pada hari ini dan juga yang tidak hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Dan semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan berkati. All the saints cry,